Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perhitungan metode harga pokok proses 2 Departemen Produksi. Halo teman-teman, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Andas Wanda dengan NPM 21061201301307. Yang kedua, Firman Nur dengan NPM 210612012191. Yang ketiga, Fadila Andika Putri dengan NPM 210612011285. Kemudian ada Cindy Haryanti dengan NPM 210612011282. Selanjutnya ada Yulia Hafizah dengan NPM 210612011276. Selanjutnya ada Suci Maharani Siregar dengan NPM 210612011293. Dengan mata kuliah akuntansi biaya oleh dosen Ibu Ferdila Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Sebelum masuk ke dalam soal, berikut sedikit penjelasan metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses yang merupakan metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Pemahaman terhadap konsep biaya memerlukan analisis yang hati-hati terhadap karakteristik dan transaksi yang berkaitan dengan biaya. Ada elemen laporan lain yang sifatnya hampir sama dengan biaya, namun sebaiknya tidak dimasukkan sebagai komponen biaya. Harga pokok pesanan dapat dipahami dengan mengenali batasan atau pengertian yang berkaitan dengan biaya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga pokok produksi Departemen A. Sebelumnya kita lanjut ke soal dulu ya. Pertama itu ada PT Madujang memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B untuk menghasilkan produksinya, dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Maret 2021 adalah sebagai berikut. Departemen A yang pertama ada dimasukkan dalam proses sejumlah 35.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B sebesar 30.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke gudang sama dengan 0. Produk dalam proses di akhir bulan sama dengan 5.000 kg. Biaya yang dikeluarkan bulan Maret 2021 ada biaya bahan baku senilai 70.000, BTK 155.000, dan BOP 248.000. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir ada bahan baku 100% dan biaya konversi 20%. Kemudian ada juga Departemen B, dimasukkan dalam proses, tidak ada nilai. Produk selesai yang transfer ke ke Departemen B juga tidak ada nilai. Produk selesai yang ditransfer ke gudang senilai dengan 24.000 kg. Produk dalam proses akhir bulan senilai dengan 6.000 kg. Biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2020, biaya bahan baku 0, biaya tenaga kerja 270.000, biaya overhead pabrik 405.000. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, untuk biaya bahan bakunya itu 0, biaya konversinya 20%. Kita dengan harga pokok produksi Departemen A. Perhitungan unit ekuivalen biaya bahan baku yang pertama 30.000 kg kita dapat dari mana? Dari produk selesai yang ditransfer ke Departemen B sejumlah 30.000 kg, maka kita masukkan ke sini. Kemudian dalam kurung 100% dikali 5.000 kg. 100% ini kita dapat dari mana? Dari tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir yang ada di soal. Itu sejumlah biaya bahan bakunya 100%. Kemudian dikali dengan produk dalam proses di akhir bulan sejumlah 5.000 kg yang hasilnya 35.000. Cara penyelesaiannya yaitu kita kerjakan dulu yang dalam kurung 100% dikali 5.000, kemudian 30.000 kg ditambah dengan hasil 100% dikali 50.000 yang hasilnya nanti 35.000 kg. Kemudian kita lanjut ke perhitungan unit ekuivalen biaya konversi. Perhitungannya sama seperti yang di atas. Bedanya ini kan konversi. Jadi kita sesuaikan persenannya sama biaya konversi di tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, yaitu 20% yang hasilnya 31.000 kg. Selanjutnya setelah kita
perhitungan harga pokok produksi Departemen A, kita masuk ke pembuatan tabel. Tabel perhitungan produksi persatuan Departemen A. Yang pertama ada unsur biaya produksinya, total biaya, unit ekuivalensi, biaya produksi per satuan. Biaya bahan baku 70.000 kita ambil dari soal ya. Ada di biaya bahan baku yang dikeluarkan biaya yang dikeluarkan bulan Maret 2021. Biaya bahan bakunya kan 70.000 kita masukkan. Kemudian unit ekuivalensinya 35.000 didapat dari mana? Dari perhitungan yang sudah kita cari tadi, 35.000 kg, tinggal dimasukkan. Kemudian biaya produksi persatuan 2. Cara cari 2 ini gimana? 70.000 dibagi dengan 35.000 total biaya dibagi unit ekuivalensi, maka biaya produksi persatuannya adalah 2. Kemudian sama, biaya tenaga kerja itu total biayanya ada 155.000 dari soal juga sama. Unit ekuivalensinya 31.000 didapat dari yang sudah kita cari tadi. Ini hasilnya 31.000 kg. Dan caranya 155.000 dibagi 31.000 sama dengan 5 biaya produksi persatuannya. Kemudian yang ketiga ada overhead pabrik. Total biayanya sesuai dengan soal 248.000. Unit ekuivalensinya 31.000. Biaya produksi persatuannya sama juga 248.000 dibagi dengan 31.000, hasilnya 8. Kemudian ini tinggal dijumlahin aja ya. 2 tambah 5 tambah 8 hasilnya 15. Maka biaya produksi persatuannya hasilnya 15. Dan ini juga sama, total biayanya tinggal dijumlahin ke bawah dan hasilnya 473.000. Selanjutnya, harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Maret 2021. Yang pertama ada A, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. 30.000 dikali 15 sama dengan 450. Di mana kita dapat 30.000 itu? Dapat dari produk sesuai yang ditransfer ke Departemen B dikali 15. Dapat dari produksi persatuan sama dengan 450.000. Yang kedua ada B, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. 1. Ada BBB atau biaya bahan baku sama dengan 100% dikali 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. 100% didapat dari biaya bahan baku tingkat penyelesaian produk dalam proses akhirnya yaitu 100%. 5.000-nya didapat dari produk dalam proses di akhir bulan kali 2. 2-nya didapat dari biaya produksi persatuan sama dengan 10.000. Yang kedua ada BTK atau biaya tenaga kerja. 20% didapat dari tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. 5.000-nya sama didapat dari produk dalam proses di akhir bulan dikali 5. 5-nya didapat dari biaya produksi persatuan sama dengan 5.000. BOP, biaya overhead pabrik. 20% dikali 5.000 dikali 8 sama dengan 8.000. 20%-nya kita dapat dari tingkat penyelesaian produk dalam di akhir proses. 5.000-nya kita dapat dari produk dalam proses. Di 3 ada BOP sama dengan 20% dikali 5.000 dikali 8 sama dengan 8.000. BOP yaitu biaya overhead pabrik. 20% didapat dari tingkat penyelesaian produk dan proses dalam proses akhir dikali 5.000 yaitu dari produk dalam proses di akhir bulan dikali 8 dari biaya produksi persatuan sama dengan 8.000. Yang keempat ada jumlah. Jumlah itu kita jumlahkan semuanya dari 1, 2, 3. 10.000 ditambah 5.000 ditambah 8.000 sama dengan 23.000. Yang ketiga ada C, jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 2020, yaitu A ditambah B sama dengan 450 ditambah 23.000 sama dengan 473.000. 450 ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Yang kedua yang B itu 23.000. Itu dapat dari jumlahnya. Dari BBB, BTK, BOP 23.000 turun ke sini. Jadi hasilnya 473.000.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagian dari Departemen A, yaitu penyelesaiannya yang terakhir adalah membuat jurnal. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A. Yang pertama ada jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Di dalam jurnal ini ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A senilai 70.000 di sebelah debit dan persediaan biaya bahan baku senilai 70.000 di sebelah kredit. Dari mana datangnya 70.000? Ini sesuai dengan soal. Yang kedua ada jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Di dalam jurnal ini ada barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A senilai 155.000 di sebelah debit dan gaji dan upah senilai 155.000 di sebelah kredit. Dari mana datangnya 155.000 ini juga sesuai dengan soal. Yang ketiga ada jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Di dalam jurnal ini ada barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A senilai 248.000 di sebelah debit dan berbagai rekening yang dikredit senilai 248.000 di sebelah kredit. Dari mana datangnya 248.000 ini juga sesuai dengan soal. Dan yang keempat ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B. Di dalam jurnal ini ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B senilai 450.000 di sebelah debit. Dari mana dapatnya 450.000 ini? Yaitu didapat dari harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A, yang bagian A-nya itu ada harga pokok produk selesai yang transfer ke Departemen B. Itu kan senilai 30.000. Jadi itu dikalikan dengan biaya produksi persatuannya. Jumlah dari biaya produksi persatuan BTK, BBB, dan BOP itu senilai Rp15. Jadi 30.000 dikali 15 hasilnya 450.000. Kemudian di kreditnya ada barang dalam Departemen A senilai 60.000. Ini juga sama dapat dari perkalian produk selesai ditransfer ke Departemen B tadi senilai 30.000, terus dikalikan dengan biaya produksi persatuan BBB-nya senilai Rp2, jadi 30.000 dikali 2 hasilnya 60.000. Terus ada barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A senilai 150.000. Ini juga dapat dari hasil 30.000 dikali biaya produksi persatuan BTK-nya 5, jadi 30.000 dikali 5 hasilnya 150.000. Terus ada barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A senilai 240.000. Ini juga sama hasil dari 30.000 terus dikali biaya produksi persatuan BOP-nya senilai Rp8. Jadi 30.000 dikali Rp8 sama dengan 240.000. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A di akhir bulan Maret 2021. Dalam jurnal ini ada persediaan produk dalam proses Departemen A senilai 23.000 di sebelah debit. Nah, itu dapatnya dari jumlah keseluruhan dari hasil perkalian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik pada harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Kemudian di bagian kreditnya ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A senilai 10.000. Itu juga sama didapat dari hasil perkalian BBB pada harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Terus ada barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A senilai 5.000. Itu juga sama hasil dari perkalian BTK pada harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Dan yang terakhir di sini ada BDP atau barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A senilai 8.000. Itu juga sama hasil dari perkalian BOP pada harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Sekian penjelasan akhir dari bagian Departemen A, dan selanjutnya masuk ke bagian Departemen B. Oke, selanjutnya kita akan menghitung harga pokok produksi Departemen B. Yang pertama itu perhitungan unit ekuivalen biaya konferensi sama dengan 24.000. 24.000 ini didapat dari produk selesai yang ditransfer ke gudang ditambah 50%. 50% ini didapat dari biaya konferensi sama dengan 50%,
dikali 6.000. 6.000 ini didapat dari produk dalam proses akhir bulan sama dengan 6.000 kilogram. Sama dengan 27.000 kilogram. Oke, selanjutnya kita akan menghitung tabel perhitung produk persatuan Departemen B. Yang pertama biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja total biayanya itu 270.000. 270.000 ini didapat dari biaya tenaga kerja 270.000. Untuk unit ekuivalennya 27.000 didapat dari ini perhitungan unit ekuivalen biaya konferensi. Untuk overhead pabriknya itu total biayanya itu 405.000 didapat dari BOP sama dengan 405.000. Dan untuk unit ekuivalennya itu 27.000 didapat sama seperti ini dari perhitungan unit ekuivalen biaya konferensi 27.000. Untuk biaya produksi persatuannya itu sama dengan 15 ini didapat dari 405.000 dibagi 27.000 sama dengan 15. Dan total biaya dari kedua ini yaitu 675.000 ini ditambahin saja. Dan untuk biaya produksi persatuannya itu sama juga, ditambah juga, jadi totalnya itu 25. Selanjutnya perhitungan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen B pada akhir bulan Maret 2021. A. Harga pokok produk selesai yang ditransfer Departemen B ke gudang. 1. Harga pokok dari Departemen A 24.000 dikali 15 rupiah sama dengan 360.000. 24.000 ini adalah dari produk selesai yang ditransfer ke gudang, dan yang 15-nya adalah biaya produksi persatuan. Kemudian nomor 2-nya biaya yang ditambahkan oleh Departemen B 24.000 kali 25 rupiah sama dengan 600.000. 24.000-nya sama, itu produk selesai yang ditransfer ke gudang, dan 25-nya produk persatuan. B. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer Departemen B ke gudang 24.000 dikali Rp 40 sama dengan 960.000 rupiah. 24.000 itu didapat dari produk selesai yang ditransfer ke gudang, dan yang 40 rupiahnya total dari biaya persatuan Departemen A dan Departemen B. Kemudian C. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. 1. Harga pokok dari Departemen A 6.000 kali 15 rupiah sama dengan 90.000. 6.000 ini merupakan hasil dari biaya dalam proses akhir bulan. Kemudian 15-nya biaya satuan produk persatuan. 2. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B. A. Biaya tenaga kerja 50% kali 6.000 dikali 10 sama dengan 30.000. 50%-nya ini merupakan biaya konversi. Kemudian 6.000-nya biaya proses akhir bulan, dan yang 10-nya biaya persatuan. Kemudian B. Biaya overhead pabrik 50% dikali 6.000 dikali Rp 15 sama dengan 45.000 rupiah. 50%-nya dari biaya overhead, biaya konversi. Kemudian 6.000-nya biaya proses akhir bulan, dan 15-nya biaya produk persatuan sama dengan 45.000. D. Total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B. 1 sama dengan 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 ini merupakan nomor 2 Rp 90.000 ditambah 75.000. 90.000 itu didapat dari harga pokok ini, harga pokok dari Departemen A 90.000, kemudian 75.000-nya didapat dari biaya yang ditambahkan oleh Departemen B, di total jadi 75.000 sama dengan 165.000 rupiah.
Kemudian E, jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Januari 2020 1 sama dengan A dibagi B ditambah D. A dibagi D, kemudian 2 sama dengan 960.000 ditambah 165.000. 960.000 ini total dari A ditambah B, kemudian yang 165.000-nya ini jumlah dari D. Kemudian total keseluruhannya adalah 1.125.000. Jadi jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Januari 2020 totalnya 1.125.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Maharani ingin menjelaskan jurnal Departemen B. Di sini yang pertama ada untuk mencatat penerimaan produk. Ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B 450.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A 60.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A 150.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A 40. Nah, ini hasilnya dari mana? Ini hasilnya didapat dari jurnal yang dijelaskan oleh teman saya Cindy, ada di jurnal Departemen A. Nah, yang kedua ada jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Di sini ada barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 270.000, gaji dan upahnya juga 270.000. Ini hasilnya angkanya dari mana? Ini hasil 270 ini diambil dari soalnya. Biaya tenaga kerja 270.000 ini. Nah, yang ketiga ada jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Ada persediaan produk jadi 405.000, berbagai rekening yang dikredit juga ada 405.000. Ini 405.000-nya dapat dari mana? Ini kita dapat dari biaya overhead pabrik yang ada di soal juga. Nah, di sini ada yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen. Di sini ada persediaan produk jadi yaitu 960. 960 dapat dari mana? Ini kita dapat dari sini. Total harga pokok produk jadi yang di TF Departemen B Gudang 24.000 dikali 40 hasilnya 960. Yang kedua, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B 360. 360 ini kita dapat dari ini. 24.000 dikali 15 hasilnya 360. 24.000 ini kita dapat dari soal yang ada di Departemen B tadi. Nah, sedangkan 15-nya ini kita dapat dari tabel produk persatuan yang ada di Departemen A, karena yang di Departemen B-nya nggak ada. Nah, yang kedua, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B ada 240. Ini kita dapat dari sama 24.000 dikali 10 hasilnya 240. 10-nya ini kita ambil dari biaya produk persatuan yang ada di tabel kolom Departemen B. Yang ketiga, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B hasilnya 360. Sama juga ini cara perhitungannya 24.000 dikali 15 hasilnya 360. 15-nya ini kita dapat dari produk persatuan yang ada di kolom Departemen B. Yang kelima adalah jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah Departemen B pada akhir bulan Maret 2020. Di sini ada persediaan produk dalam proses Departemen B 165. 165 ini dapat dari mana? Itu didapat dari sini. Total harga pokok persediaan produk jadi. Di sini ada harga pokok Departemen B ditambah dengan biaya tenaga kerja, terus ditambah biaya overhead pabrik. Di sini 90.000 ditambah 30.000 ditambah 45. 90.000 ini didapat dari harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yang ada di soalan selanjutnya. Nah, 90.000 ditambah tadi hasil tambahnya ini 75.000. Jadi hasilnya 165.000. Jadi hasilnya ini kita masukkan ke sini. Nah, di sini ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B 90.000 ini. 90.000 ini kita dapat dari ini.
Harga pokok dari Departemen A 6.000 dikali 15, hasilnya 90.000. 6.000 ini kita dapat dari mana? 6.000 ini kita dapat dari soal yang ada di Departemen B tadi. Nah, di sini ada barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 30.000. 30.000 ini dapat dari mana? Kita dapat dari ini, biaya tenaga kerja 50% dikali 6.000. Biaya tenaga kerja 50% dikali 6.000 dikali 10. Hasilnya 30.000. 50% ini dapat dari mana? 50% ini kita dapat dari sama juga soalnya yang ada di Departemen B. Nah, di sini ada barang dalam proses biaya operasional pabrik Departemen B 45.000. Dapat dari mana? Sama juga dari sini, biaya operasional pabrik 50% dikali 6.000 dikali 15 rupiah, hasilnya 45.000.